Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali Puslatbang KDOD menghadirkan kanal komunikasi melalui podcast Puslatbang KDOD. Di edisi perdana ini kita akan membahas masalah branding ASN berakhlak yang tentunya teman-teman sudah sangat familiar. Branding berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, kali ini kita akan ngobrol sersan, serius tapi santuy tentang values pertama branding terkait dengan berorientasi pelayanan. So, tema kita kali ini adalah berorientasi pelayanan dalam menjaga pelayanan prima. Ngepot kuy! Baik, kawan selan, di tahun 2021 merupakan momen bersejarah bagi Puslatbang KDOD dengan dianugerahkannya piagam penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima dari Kementerian PAN dan RB. Itu penghargaan ini nggak kaleng-kaleng kan, namanya label pelayanan prima pasti nilainya itu yang didapat dari penilaian di setiap indikator standar pelayanan tentu di atas rata-rata. Nah, dengan pencapaian seperti itu tentu banyak disupport gitu ya oleh semua elemen yang ada di Puslatbang KDOD. Ada pimpinan yang setia untuk mengarahkan kita agar kita melakukan pelayanan dengan baik, dan yang nggak kalah penting itu ada pelaksana yang mengeksekusi setiap proses pelayanan yang ada di Puslatbang KDOD. Oke, nah kali ini kita akan berbincang-bincang dengan para eksekutor lapangan yang langsung mengeksekusi pemberian layanan untuk menjalankan branding ASN berakhlak pada nilai berorientasi pelayanan. Oke, 3 gestar sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Sista Irawati. Hai. Sista Ira ini nanti akan storytelling ya terkait dengan bagaimana pelayanan di Poksi Umum, mewakili Poksi Umum. Oke, are you ready guys? Yes, I'm ready. Oke. Kemudian ada Sista Ana. Oke, Sista Ana ini nanti akan bercerita mengenai bagaimana pelayanan yang dilaksanakan di Poksi Latbang. Oke. Dan yang ada di paling ujung ini ada Sista Sari yang nanti akan mewakili dari Poksi KDOD yang akan halo, yang akan bercerita mengenai bagaimana pelayanan di Poksi KDOD. Dan sebagai informasi, Sista Sari ini adalah penyandang ASN berakhlak 2021 Puslatbang KDOD. Jadi kayaknya 7 values ini sudah dikuasai oleh Sista Sari. Mantap. Oke, nanti kita dengarkan bagaimana kisahnya. Oke, untuk pertanyaan pertama. Bukan pertanyaan pertama, tapi cerita pertama. Oke, bisa ceritain dong posisi kalian tuh di Puslatbang itu bagaimana? Maksudnya terkait dengan apa pekerjaannya dan apa yang dilakukan dalam keseharian. Saya nggak mau nyebut siapa dulu yang mulai ya, silahkan siapa. Bagaimana posisi Sista Sari di Puslatbang KDOD, apa yang dikerjakan dalam aktivitas sehari-hari? Oke, mungkin perkenalan dulu. Tadi sudah disebutkan nama saya Sari ya. Saya sejak 2008 menjadi PNS di dulu PKP 23 Lan, sekarang Puslatbang KDOD Lan. Kemudian di tahun 2014 saya sebagai peneliti, dan baru di tahun kemarin kami berubah menjadi analis kebijakan. Pindah jabatan. Ya, pindah jabatan ke analis kebijakan. Advokasi juga ke daerah. Kemudian juga kami menyusun, kalau dulu outputnya adalah hasil kajian, kalau sekarang kami lebih kepada produk-produk kebijakan. Mungkin seperti itu untuk apa yang dilakukan oleh saya sebagai analis kebijakan saat ini. Oke, terima kasih Sista Sari. Oke, Sista siapa ini? Di antara dua siapa yang mau mulai? Yang muda ngalah duluan ya. Oke. Saya Ira, sejak awal diterima di dulu PKP 23 Lan, sekarang berubah menjadi Puslatbang KDOD, ditempatkan di bagian keuangan. Untuk saat ini saya ditugaskan sebagai bendahara pengeluaran. Kalau di Puslatbang KDOD,
sebagai bendahara, tugas saya mengelola uang persediaan, memberikan pelayanan apabila ada stakeholder saya, internal, Poksi Latbang, dan Poksi Kajian untuk memenuhi kebutuhan anggaran mereka dalam pelaksanaan kegiatan mereka. Kalau Oke. uang itu selalu ada ya Mbak ya di kantor ya Mbak ya? Ini pertanyaan Kalau agak uang ini saya pasti selalu ada. penasaran gitu ya. Kalau Mbak? uang saya selalu ada. Oh, selalu Heeh. ada. Kalau uang kantor ya tergantung di transaksinya. Kalau memang di uang persediaan lagi berputar di masih di di Poksi-Poksi masih belum dipertanggungjawabkan ke saya, ya uangnya masih berputar. Belum dipertanggungjawabkan saya, ya uangnya belum ada. Oke. Udah 2 tahun ya jadi bendahara ya? Kalau sekarang mau ke 3 tahun, tapi sebelum yang 3 tahun ini juga udah pernah 2 tahun. Jadi kalau di akumulasi 5 tahun. Terima kasih Mbak Yuni. Sebelumnya kawanlan, perkenalkan saya Ana. Biasa dipanggil Amel juga kalau di kantor ini. Sebenarnya saya generasi paling muda di Puslatbang KDOD, masuk tahun 2019. Saya sekarang ditempatkan di Poksi Latbang memang dari awal sebagai Pranata Diklat. Pada dasarnya Pranata Diklat itu mengerjakan semua untuk membantu subkoordinator pelatihan dan pengembangan, baik dari perencanaan, pelaksanaan hingga pasca pelatihan. Namun untuk tahun 2020 dan 2021-2022 saya difokuskan untuk menangani terkait sistem yang ada terkait pelatihan dan pengembangan seperti itu. Itu saja Bu Yuni. Terima kasih Mbak Yuni. Oke, berarti tadi ini teman-teman udah paham banget ya pada tupoksi masing-masing. Nah, sekarang kita punya pertanyaan yang agak sedikit serius nih. Berkaitan dengan values, tadi kan kita sudah nyampein, kita akan ngebahas mengenai values berorientasi pelayanan. Kalau menurut sista-sista ini, mengapa sih penting bagi Puslatbang KDOD itu untuk konsen terkait dengan values berorientasi pelayanan ini? Sesuai dengan Poksi masing-masing? Mungkin mulai dari yang paling muda lagi. Oh iya, karena hampir kita silakan aja. Diputar lagi Ya. dari kiri ke kanan, Oke. kanan kiri. Kalau di Poksi Latbang sendiri, pelayanan itu memang dasar dari value kita ya. Kenapa kita harus berorientasi pelayanan? Karena pada dasarnya memang nilai dari ASN adalah memberikan pelayanan pada masyarakat dan stakeholder seperti itu. Jadi berorientasi pelayanan merupakan value yang sangat penting di pelatihan dan pengembangan, karena memang kita harus fokus di pelayanan yang memberikan pelayanan pada masyarakat dan stakeholder seperti itu kalau di pelatihan dan pengembangan. Mungkin itu Mbak. Oke, siap. Terima kasih Sista Ana. Oke, selanjutnya. Sebagai ASN kan kita itu harus memberikan pelayanan maupun itu stakeholder kita masyarakat umum, stakeholder kita internal, kita harus memberikan pelayanan yang standar pelayanan yang maksimal, yang memuaskan. Oke, Sista Sari. Oke, kalau saya sih nggak jauh-jauh ya. Visi kita kan Dekat-dekat aja. Dekat-dekat aja mainnya. Kalau visi kita kan mewujudkan world-class government ya. Yes. Nah, kalau dilihat dari 4 misi kita itu semuanya adalah layanan. Entah itu untuk terhadap pendidikan, terhadap ASN, entah itu terhadap perumusan kebijakan administrasi negara, itu semuanya berbentuk layanan gitu. Jadi kita harus fokus pada apa yang kita berikan kepada stakeholder kita, walaupun kita nggak ke masyarakat secara langsung ya, tapi setidaknya apa yang bisa kita berikan, pelayanan yang terbaik yang kita berikan kepada ASN itu akan membawa efek positif dan multiplier efek gitu. Jadi ketika ASN itu berubah gitu dari apa yang sudah kita berikan, mereka pun nanti masyarakatnya akan lebih baik. Seperti itu. Siap. Kayak Mbak Ira ini kan banyaknya kan ini ya stakeholdernya kan di dalam ya Mbak, yang layanin kita gitu ya. Tapi kan walaupun stakeholdernya bukan orang luar, tapi dia tetap mempertahankan value pelayanan kan. Kan sekarang kan udah jarang ya komplain-komplain di keuangan gitu ya, cepet gitu layanannya gitu. Jadi dari internal juga dilakukan pengembangan juga ya Mbak ya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya Mbak ya. Oke, kalau terkait dengan stakeholder nih, kita ingin tahu nih siapa saja sih stakeholder dari pengguna layanan dari masing-masing yang teman-teman selama ini berikan gitu. Dan mekanismenya pelayanannya selama ini seperti apa biasanya gitu yang sudah teman-teman jalani. Saya Ya. Boleh tengah. dari tengah ya. Juru bicara. Karena saya stakeholdernya internal ya, stakeholdernya
Latbang, Kajian, Ana, Mbak Sari dan teman-teman yang pegawai Puslatbang KDOD. Kalau yang luar sih hanya koordinasi, berhubungan koordinasi, bukan kita yang melayani gitu. Misalnya seperti pihak bank, KPPN, itu koordinasi dan bukan pelayanan, kita yang memberikan pelayanan. Ini juga kali ya, kalau kayak PNBP kan pelayanan juga. PNBP nggak ada sih pelayanan langsung, paling kalau mereka Ada bendahara sendiri ya biasanya. ada bendahara penerimaan, tapi pelayanan paling kalau mereka minta kwitansi kita berikan, karena kan semuanya sistem online, nggak terima uang secara langsung dari peserta. Oke. Kalau ini Latbang, Poksi Latbang yang konon katanya banyak banget pelayanannya. Ini banyak ceritanya ini. Ayo. Sebenarnya belum banyak banget sih, Mbak. Kita fokus memang di pelatihan dan pengembangan seperti itu. Terkait pelatihan dan pengembangan, kita tentunya fokus hanya untuk pelatihan dan pengembangan ASN, baik itu yang PNS maupun yang P3K. Kita sebenarnya stakeholder utama kita adalah seperti yang saya sebut tadi, ASN, dan kemudian kita juga sering bekerja sama dengan BKPSDM dan BPSDM, Badan Kepegawaian Daerah. Mungkin kalau hal-hal lain biasanya kita juga bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan kementerian lainnya, dan itu juga semua berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan seperti itu. Oke. Jadi kalau di Poksi KDOD itu kita punya 3 layanan. Yang pertama adalah analisis kebijakan, kemudian kita ada advokasi dan juga ada jurnal. Nah, biasanya kalau untuk analisis kebijakan atau advokasi ini stakeholder kita biasanya pemerintah daerah. Jadi mereka biasanya datang ke kita, kemudian konsultasi ataupun ketika mereka perlu ada penyusunan kebijakan yang harus dikerjasamakan dengan kita, dan itu biasanya ada laporan tertutup. Kemudian untuk yang jurnal kita juga biasanya stakeholder kita itu terkait dengan universitas gitu ya. Lebih banyak ya. Lebih banyak universitas gitu. jurnal. Biasanya seperti kemarin mereka mengadakan conference, kemudian mereka publikasinya menggunakan jurnal Borneo kita, karena kan sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa JBA sekarang kan sudah terakreditasi Sinta 2. Nah, jadi biasanya universitas itu menyasar gitu ya jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi untuk publikasi hasil conference mereka. Mungkin seperti itu. Jadi kalau di Poksi KDOD ya gitu ya, itu lebih banyak justru dari jurnal gitu ya, karena melibatkan banyak universitas juga. Itu tadi kan peran pimpinan itu kan sangat penting ya dalam mendirect kita tuh seperti apa dalam memberikan pelayanan. Nah, selama ini yang sudah teman-teman rasakan gitu, bagaimana peran pimpinan teman-teman masing-masing dalam mengarahkan teman-teman dalam memberikan pelayanan agar pelayanannya itu bisa prima. Siapa? Go first. Oke, boleh. Oke, ya. Kalau di Poksi kami yang sudah itu peran pimpinan itu sangat penting gitu ya. Jadi selain memastikan semuanya memberikan pelayanan yang baik, pimpinan juga memberikan arahan. Jadi ada 2 poin, arahan dan evaluasi. Karena tidak mungkin ada arahan tanpa ada evaluasi gitu. Tidak mungkin juga ada evaluasi tanpa arahan. Jadi saya pikir yang selama ini diberikan oleh pimpinan kami itu sudah sangat luar biasa gitu ya. 2 aspek itu berjalan bersamaan. Menurut saya sih. Oke. Itu dari Poksi KDOD. Mungkin kalau di Latbang ya terkait arahan pimpinan, jadi mekanisme kami ini kami jadi seabrek pelatihan dan pengembangan yang seperti Mbak Yuni sampaikan tadi sebelumnya. Jadi sebelum memulai pelatihan itu kami pasti melakukan rapat persiapan untuk meminimalisir, juga melakukan persiapan agar semua pelatihan dan pengembangan yang itu lagi pelayanan yang kita berikan pada stakeholder didapatkan secara baik seperti itu. Tapi secara rutin juga kita selalu briefing setiap hari Senin untuk mengevaluasi, seperti yang kata Mbak Sari juga, untuk menyampaikan arahan-arahan. Di situ pimpinan juga menyampaikan segala macam arahan-arahannya di setiap Senin agar kita tetap termanage per minggunya seperti itu. Untuk kita di Latbang, gap antara pimpinan dan staf itu tidak berjarak sangat jauh. Jadi kita
bentuknya bukan seperti bos dengan bawahan seperti itu. Jadi kita lebih seperti keluarga yang orientasinya adalah melayani masyarakat. Jadi kami staf sendiri juga tidak merasa terbebani oleh arahan pimpinan, malahan kita lebih seperti diarahkan dan dibimbing seperti itu, sehingga itu lagi pelayanan yang kita berikan bisa semaksimal mungkin untuk masyarakat seperti itu. Oke. Sister Ira. Kalau di khususnya di Subak Perencanaan dan Keuangan kan sudah jelas kegiatan di bagian kami itu masuk IKU pimpinan, yaitu nilai IKPA. Nilai IKPA sendiri harus selalu dimonitor, dipantau oleh pimpinan. Di dalamnya ada ya kepatuhan regulasi. Di nilai IKPA salah satunya pencapaian realisasi, itu pimpinan selalu memonitor itu pencapaian realisasi kami. Nah, untuk evaluasi seperti di kajian juga, evaluasi selalu dilakukan oleh pimpinan terkait dengan kegiatan kami di Subak Perencanaan dan Keuangan. Kalau itu tadi di ini ya, di umum ya? Iya, di khususnya di perencanaan dan keuangan. Oke, yang namanya semua ya isu terkait, terutama terkait dengan isu-isu ASN seperti isu pelayanan itu kan terus berkembang ya, sista-sista ya. Dan yang saat ini yang lagi dikejar dengan terus didengungkan itu adalah bagaimana kita melakukan pelayanan secara dengan melibatkan perasaan, sehingga muncul istilah ini, pernah dengar nggak, hospitality dalam pelayanan kayak gitu. Karena kan kita dituntut terus nih oleh masyarakat yang semakin kritis. Nah, dimana kan di dalam terkait dengan hospitality itu ada 3 unsur yang menurut pakarnya itu yang perlu diangkat dalam memberikan pelayanan, seperti terkait perilaku yang friendly, kemudian generous, dan juga entertainment gitu. Nah, kalau menurut teman-teman nih, tahapan pelayanan yang sudah kita berikan dari ketiga unsur ini sudah masuk semuanya atau bagaimana? Ya, kalau di Latbang sendiri Mbak ya, untuk 3 unsur itu insya Allah sudah terpenuhi semua. Yang pertama kan friendly. Tentu friendly kita merupakan voksi yang terkait pelatihan dan pengembangan para ASN di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan pada umumnya. Jadi apabila kita sendiri yang memberikan pelayanan terkait pelatihan dan pengembangan tidak friendly, maka teman-teman kita yang ikut pelatihan di sini juga yang memberikan pelatihan saja tidak friendly. Masa nanti mereka dituntut untuk friendly, untuk mereka ke masyarakat langsung seperti itu. Jadi malah tuntutan kita sebagai Voksi Latbang bahkan juga dibantu oleh bagian umum, kami juga dituntut untuk terus friendly. Dan untuk entertainment di Latbang sendiri terkait pelatihan dan pengembangan banyak banget infrastruktur yang disediakan oleh Voksi umum untuk kenyamanan para peserta, khususnya di bagian entertainment. Karena pada dasarnya pelatihan dan pengembangan itu dalam jangka waktu yang lama. Terkadang ada yang butuh waktu 1 bulan, ada yang butuh 3 bulan. Nah itu pasti peserta itu butuh banget hal-hal yang bisa memberikan mereka lebih comfort, lebih nyaman dalam mengikuti pelatihan. Nah, dari Voksi umum juga kami berkolaborasi. Jadi ada layanan-layanan seperti tempat karaoke, terus ada juga sport station, tempat-tempat ada jogging track, kemudian disediakan juga beberapa unit sepeda dan lain-lain, yang mana tujuannya adalah agar peserta itu merasa nyaman ketika mengikuti pelatihan dan pengembangan di sini. Dan ya itu lagi, kita semua karena pada dasarnya berorientasi pada pelayanan itu. Oke, mungkin mau ditambahkan dari Sister Ira sama Sister Sari terkait dengan dia. Kalau di saya di Voksi umum, khususnya di Subak Perencanaan dan Keuangan, walaupun stakeholder saya internal, teman-teman sendiri, bukan berarti saya
semaunya memberikan pelayanan, tetap dengan sikap ramah, sepenuh hati seperti itu ya, menempatkan diri bagaimana rasanya kalau dilayani nggak sepenuh hati, nggak ramah, jadi ya kita Seperti berikan empati gitu ya, ini ya. ya gitu, sebaik mungkin lah melayani teman, walaupun itu teman-teman sendiri. Pokoknya melebihi di atas rata-rata ya. Kalau hanya sekedar melayani bukan itu gitu ya orientasinya. Sister Sari? Baik, kalau di Voxi KDOD mungkin kalau di Diklat dia lebih selain secara personal ya melayani, dia juga ditunjang dengan fasilitas ya. Kalau di KDOD sendiri sih mungkin kita secara personal ya. Jadi ketika kita melakukan pelayanan itu apapun itu semampu kita pasti kita berikan. Contohnya saja mungkin Mbak Yuni juga ngerasain ya, pemindahan struktural, penyetaraan struktural ke JF ini khususnya AK itu kan sangat apa ya, cepet gitu ya, masif gitu ya, dan orang-orang di daerah pada kebingungan kan, otomatis rujukan mereka adalah ke kita. Dan ketika mereka mau konsultasi itu tidak hanya di hari kerja, Pak Yuni juga merasakan di hari libur pun anytime ketika mereka mau tanya ya kita harus respon gitu. Mungkin itu salah satu hospitality kita ya di Voxi KDOD. Generous ya gitu. Jadi kita tuh ya mau nggak mau gitu kan ya, namanya mereka butuh, kita tuh merasakan juga bagaimana kalau mereka tuh bingung gitu. Kita bingung aja, kita nggak tahu. Nah, simpati empati kan memang harus ini ya, perlu dikembangkan dalam memberikan pelayanan. Jadi nggak hanya friendly aja, kalau friendly aja ya selesai di tempat itu, tapi bagaimana menimbulkan kesan ya bagi orang itu. Berkesan. Oke, terkait dengan upaya peningkatan layanan, pernah nggak ada strategi yang ditetapkan gitu oleh masing-masing Voxi gitu untuk meningkatkan pelayanan yang sudah ada gitu? Karena kan tantangannya kita kan itu ya, maksudnya tantangan kita kan melihat dengan misalnya organisasi-organisasi lain yang terus melakukan perbaikan diri. Sekarang kan tantangannya organisasi pemerintah itu kan itu perbaikan yang dilakukan, kita harus selalu meng-compare gitu apa yang sudah kita lakukan dengan apa yang sudah ada di luar. Apakah kita bisa seperti yang sudah yang lebih baik daripada kita gitu. Kalau contoh layanan yang strategi layanan di perencanaan keuangan, mungkin salah satunya digitalisasi dan online. Jadi teman-teman bisa secara online mengisi capaian, realisasi ataupun output kegiatan melalui satu aplikasi. Jadi memudahkan teman-teman. Kalau di Latbang sendiri ya, kalau di Latbang sendiri sebelumnya kan tadi sudah disampaikan juga tantangan ya. Di Latbang sendiri itu tantangannya kita waktu itu ketika COVID-19 itu masuk ke Indonesia, itu kita dalam unit pelatihan dan pengembangan sangat dipaksakan untuk bisa agile. Karena yang biasanya sebelumnya itu kita klasikal, yang biasanya pelatihan dan pengembangan itu dilaksanakan peserta masuk ke asrama, pada saat itu kita sama sekali tidak boleh. Kita semua harus work from home, tapi pelatihan dan pengembangan harus jalan seperti itu. Nah, saat itu kita khususnya dari para pimpinan lembaga administrasi negara memutar otak strategi apa yang harus bisa kita buat agar masyarakat ASN pada umumnya harus tetap merasakan pelatihan dan pengembangan, tentunya yang 20 JP itu, tapi kita juga kita tetap harus menahan agar penyebaran COVID-19 tidak meluas seperti itu. Nah, itu adalah pemicu saat kita harus melakukan strategi dalam pelatihan dan pengembangan. Nah, apa aja yang kita lakukan ya tentunya sama seperti Voxi Keuangan, kami melakukan digitalisasi, jadi semua pelatihan dan pengembangan itu dilakukan secara online waktu itu. Jadi semua menggunakan Zoom meeting seperti itu, dan kemudian konsultasi dan semacamnya itu menggunakan aplikasi, menggunakan WhatsApp group dan lain-lain. Tapi tentu saja hal itu juga memberikan kami tantangan lagi. Pelatihan dalam bentuk Zoom tentu memberikan kelelahan pada peserta. Nah, jadi kemudian kami dipaksa lagi untuk mencari strategi bagaimana peserta tetap nyaman ikut dalam pelatihan, tapi tidak mengurangi peserta agar dapat menangkap apa-apa aja yang didapat dari pelatihan tersebut. Kemudian dari situ
Kemudian muncul pula strategi untuk blended learning, yaitu jadi peserta di awal masuk secara klasikal, secara seminggu, dalam seminggu mereka masuk secara masuk ke asrama, kemudian beberapa bulan kemudian mereka harus secara distance learning full melalui Zoom dan aplikasi. Kemudian nanti pada minggu terakhir mereka masuk lagi klasikal, sehingga hal itu tidak memberikan kebosanan juga, mereka masih bisa masuk secara klasikal dan juga bisa melalui Zoom meeting. Seperti itu strategi kami dalam melaksanakan pelayanan saat ini. Terus melakukan ini ya, perubahan secara cepat gitu Iya, ya. kita harus dipaksa agile sih untuk Oke. saat ini. Kalau di Foxy KDOD sendiri, Kalau Sister KDOD Sari? sendiri yang pasti dan utama itu strategi kami adalah meningkatkan kompetensi, karena kan sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa fungsi kami adalah melakukan analisis kebijakan, kemudian advokasi. Otomatis kami berkaitan juga dengan peraturan yang dinamis, kemudian keadaan yang masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang sangat dinamis. Otomatis pengetahuan yang kita dapat juga harus terus ditingkatkan gitu. Alhamdulillah di Pusat Bank KDOD kami punya beberapa kanal gitu ya untuk meningkatkan kompetensi. Salah satunya adalah melalui bedah jurnal. Jadi biasanya di bedah jurnal ini kami mengundang para pakar gitu, entah dari akademisi, kemudian dari kementerian atau dari Pemda juga. Karena kan biasanya Pemda yang memiliki masalah ya, jadi kita juga mencoba menarik gitu ya best practice yang mereka miliki. Nah itu kita coba undang di bedah jurnal. Dari situ salah satunya kami upaya kami untuk meningkatkan kompetensi. Oke, tadi kita sudah berbicara agak serius ya, udah capek. Serius. Ya, tentang konsep layanan dan segala bentuknya. Nah, kita mau nih mendengarin yang lebih ringan kali ya, terkait dengan suka duka dalam memberikan layanan. Oke, dari ujung ASN berakhlak 2020. Berat ini jadi ASN berakhlak ini. Iya. Seberat piagamnya Bu. Benar. Berat hadiahnya. Jadi mungkin duka dulu ya, biar yang terakhirnya enak-enak. Kalau duka jelas meninggalkan keluarga ya, karena pernah waktu dulu penggalian data itu kurang lebih 2 minggu non-stop di lapangan dan nggak pernah pulang. Waduh. Biasanya ya, karena kan dulu kita wilayah kerja, bukan wilayah kerja juga sih, kebanyakan gitu kan yang bermitra dengan kita itu Pemda yang ada di Kalimantan Timur. Kita tahu ya, sama-sama tahu geografisnya Kalimantan Timur itu kan luar biasa. Dulu pernah penggalian data itu ke ujung salah satu kabupaten, sama-sama di Kalimantan Timur. Kita naiknya harus darat 4 jam, kemudian naik perahu kayu itu dari siang sampai malam, sampai subuh. Itu perahunya dia tingkat 2 Mbak, Oh, jadi tingkat kayak di bawah itu. Bayangkan kalau kayak gini Bukan perahu nggak, kapal ya, kapal. Sorry, kapal. Manusia kapal marah. Saya kan anak pesisir sungai, tahu yang mana Jadi dia perahu. kapal tingkat 2, di bawah barang, di atas orang gitu. Dan kebalik. Iya. Di atas orang, jadi kayak ada motor-motor gitu. Oh iya. Oh, iya. Jadi kita sampai di daerah itu subuh wawancara dengan masyarakat sekitar, dan tanpa mandi kita balik lagi. Oh, tanpa mandi. Tanpa mandi Pakai karena tidak parfum. memungkinkan. Pakai parfum. Udah nggak ingat lagi itu bawa parfum. Tapi yang diwawancarain nggak mandi aman-aman aja kan? Kayaknya aman aja sih. Ketika kita pulang ya, gosipnya apa? Nah, itu mungkin dukanya ya. Kalau sukanya sih, yang pertama pasti tahu daerah baru gitu. Seperti waktu dulu ke Malinau, kita jadi tahu tuh di Malinau tuh ternyata ada tempat pariwisata 7 mata air, dan di situ ada air panasnya. Nah itu menurut saya tuh, kan kita kalau dulu ngebayang ngapain gitu ya ke Malinau, jauh gitu kan ibarat kita. Oh ternyata di sana ada tempat wisata yang kalau diolah tuh ternyata nggak kalah menarik dengan daerah lain. Nah itu sukanya, ada tempat-tempat baru. Apalagi ya, banyak sih sebenarnya pengalaman. Yang lucu mungkin ya, suka duka lucu tambah satu boleh ya. Yang lucu itu, kalau daerah di Kalimantan itu nggak semua bisa didatangi dengan pesawat besar. Jadi salah satunya adalah dengan pesawat perintis. Jadi yang lucu ketika kita naik pesawat perintis, itu kita gabung sama orang bawa ayam, dan mereka orang yang di dalam pesawat itu pada pakai helm semua. Jadi kita bingung. Jadi kalau kita tas itu enak gitu. Ini orang pada mau kemari ya pakai helm semua. Jadi ternyata mereka begitu modelnya ketika naik pesawat Itu yang isi 11 itu ya? Iya. Yang naiknya ada pakai tampar itu.
Iya, naiknya tangga kecil. tanpa Dan kita bisa lihat pilot itu ngeremnya pakai kaki. Kan kita shock ya. Dan pesawat yang model gitu. Allahu Akbar. Jadi sepanjang perjalanan tuh udah doa nggak pernah sepi. itu kan kalau katanya Mas Joko tuh pesawatnya justru enak karena kalau dia misalnya mau gini dia tinggal nyari pohon aja di pohon Mendarat di pohon. Ini Mas Joko siapa? ya Mas Joko siapa lagi ya nanti kita jelaskan edisi khusus Mas Joko ya tadi pura-puranya dukanya ninggalkan keluarga seneng gitu ya mau ngurusin anak dari pagi ya Allah Nanti ada perpecahan. nah kalau Sista Ira nih apa nih suka dukanya nih Kalau saya sih karena di internal stakeholdernya, jadi jarang banget bisa keluar seperti latbang dan kajian, mendatangi lokasi-lokasi terpencil, nggak pernah sama sekali. tapi kalau ke KPPN nggak ada suka dukanya gimana masa nggak ada KPPN sekarang ini online semua. online semua Online semua. Ya, di internal aja deh. Senangnya apa? Senangnya sih kalau saya sih kan teman-teman minta duit, paling minta duit gitu kan. Nah, Duit dapat kue, Nah. itu seneng banget. Kalau lagi punya kue keuangan itu bonus banget gitu ya. kalau pas teman-teman minta uang anggaran itu kita kasih, teman-teman langsung senyum tuh ikutan senang. Tapi kita kadang-kadang kesel juga. Kalau udah tanggung jawaban udah bener disalahin, enaknya nyoret kita loh sudah. Itu memang salah sudah berarti. sudah gini coretnya kita ya. Memang salah berarti. Kalau dukanya nih, Oh. dukanya tuh nggak terlalu duka banget sih ya, sedih aja atau malah cenderung ke kesel kali ya. Tapi kan kalau beda lokus aja ya kalau misalnya tadi Yang dukanya. bilang bisa sedih, bisa juga kesel. Teman-teman ini kan udah dikasih uang, Lupa diri. lupa diri beneran. Iya. Balikin pertanggungjawabannya tuh Oh. lama. Boro-boro oleh-oleh ya. Bumil, Ya. Bumil. Oh siap. Ah. Kalau suka dukanya di latbang, ya itu kalau dukanya itu mungkin bukan duka ya, sebenarnya lebih kemiris. Jadi kalau misalnya peserta itu nganggapnya kita itu adalah pendamping mereka seperti Ya. itu. Saudara Jadi angkat. kita Saudara angkat. kerjanya bukan jam 7.30 sampai jam 16.00, bukan. Jadi kerja kita adalah dari 12.00 dari 00.00 sampai 23.59. Jadi kita kerjanya 24 jam. Jadi peserta kapanpun butuh, kita harus tetap sedia. Karena ini juga Latsar CPNS, karena pelatihan pada CPNS ini merupakan hal dasar untuk mereka bisa jadi PNS. Jadi waktu itu karena faktor dari pesertanya juga yang kurang disiplin dan hal sebagainya, jadi sehingga dengan terpaksa dan berat hati kami tidak dapat meluluskan dia gitu ya. Melihat dia yang tidak bisa jadi PNS, padahal banyak banget orang-orang yang berusaha untuk bisa masuk menjadi ASN, kami juga merasa sedih banget. Dia kenapa kok bisa menyanyiakan ini seperti itu, kesempatan ini banget gitu ya. padahal orang-orang lain juga mengharapkan. Mungkin itu dukanya atau hal-hal yang sedih lah ya, dan masih banyak hal lagi. Kalau sukanya secara pribadi saya sih karena banyak banget bertemu dengan orang-orang yang khususnya ASN di sini, dari tingkat pejabat, dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 dan bahkan staf seperti itu. Jadi sukanya di situ sih. Jadi kalau misalnya ke Balikpapan ada ketemu ini, kemudian di Berau ada ketemu ini, seperti itu. Meskipun jalan-jalan misalnya, oh Mbak Amel bisa mampir di sini, itu suka. Nggak takut sesat ya. Iya, jadi kalau misalnya kemana-mana ada guide-nya gitu. Mungkin itu Mbak Yuni kalau sukanya. Oke, jadi masuk ke ini ya, masuk ke hati ya. Tadi tuh misalnya kalau ada yang nggak lulus, kita ikut sedih juga gitu ya. Karena kan dia juga hari-hari kan sudah, maksudnya sama dengan kita ya, bersama dengan kita, tiba-tiba dia nggak lulus kayak gitu. Oh iya, satu lagi mungkin tambahannya, kalau untuk sukanya, lihat peserta-peserta misalnya pelatihan kepemimpinan yang memberikan inovasi-inovasi, terus inovasinya itu dirasakan langsung sama masyarakat, dan itu sangat berguna banget buat masyarakat. Kami sebagai Poksi Latbang
khususnya Puslatbang KDOD sangat bangga banget. Jadi waktu itu ada satu inovasi dari Balikpapan. Itu beliau punya inovasi terkait kalau nggak salah pokoknya dia pada intinya masuk dalam 99 inovasi Menpan RB. Nah, itu kami dari peserta kita. Iya, dari peserta kita Puslatbang KDOD. Nah, itu kami sendiri secara pribadi Poksilatbang sangat bangga banget ada alumni-alumni yang bisa memberikan prestasi yang sebagus itu. Dan nama baik dan dukanya adalah satu lagi mungkin kalau misalnya ada oknum-oknum alumni yang terpaksa harus tertangkap, mungkin harus terbui karena hukum. Nah itu juga kalau misalnya ada dapat berita itu, wah ini ternyata alumni Puslatbang KDOD. Jadi kita kayak ngerasa ada sesak di dada seperti itu ya. Kita udah memberikan pelatihan dan pelayanan yang sebaik mungkin. Tapi karena oknumnya sendiri juga yang seperti itu, jadi kita kayak merasa gagal. Padahal itu juga kembali lagi ke oknumnya, seperti itu mungkin Mbak. Sampai seperti itu ya, ngerasainnya gitu Iya, ya. jadi kita dengan peserta itu kadang punya ikatan emosional juga, karena kedekatannya seperti itu. Jadi, harapan dan pesan teman-teman nih terhadap kita semua yang ada di Puslatbang, bagaimana kita untuk menjadi insan ASN dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Puslatbang KDOD semoga kedepannya lebih memberikan pelayanan prima, menjadi lebih terbaik. Jadi pelayanan prima itu adalah ruhnya Puslatbang KDOD. Siapapun orang di dalamnya, mau itu nanti orang baru masuk, dia jadi otomatis menjadi pelayan prima, menjadi orang yang memberikan pelayanan terbaik. Jadi siapapun orangnya, nanti kan kita selalu berganti nih, ada yang pensiun, orang baru masuk lagi. Kita selalu berputar, selalu ada ujungnya. Nanti ada orang masuk baru, dia akan otomatis tersetting menjadi pelayan masyarakat, pelayan stakeholder. Karena masuk pas Puslatbang KDOD harus menjadi pelayan prima. Karena kita kan sebenarnya kan pelayan ya kalau dari fungsi itu ya, cuman kan banyak yang lupa ya kalau kita tugasnya memang melayanin gitu ya. Oke, Kakak Sarah. Oke, kalau saya sih ngomongnya di KDOD lagi ya. Nah, jadi mungkin harapannya ke depan khususnya di Poksi KDOD kita bisa lebih mengembangkan sayap gitu ya, karena kan selama ini yang kita layani kebanyakan itu wilayah Kalimantan Timur gitu. Pengennya kita nanti bisa juga dengan teman-teman atau mungkin teman-teman Pemda di Sumatera, di Sulawesi dan lainnya, karena kan sesuai namanya juga kita desentrasi otonomi daerah yang fokusnya di situ. Mudah-mudahan bisa semakin melebarkan sayap. Luas melebarkan sayap. Ya, dan pesan untuk KDOD ya sama dengan Mbak Ira, terus menjadi yang terbaik gitu. Posisikan kita sebagai orang yang diberikan layanan gitu. Apa yang kita inginkan itulah yang kita berikan. Mantap. Sebenarnya harapan kami semua adalah semoga apa yang kami lakukan di Puslatbang KDOD khususnya di Poksilatbang itu memberikan manfaat pada masyarakat melalui peserta-peserta yang mengikuti pelatihan di tempat kami dengan pelayanan yang kami berikan, memberikan efek jangka panjang ke depannya pada perbaikan pelayanan pada masyarakat, dan secara luasnya mungkin memberikan efek yang baik juga untuk negara kita, karena pada intinya kami semua berharap kita tidak ingin memberikan efek yang buruk. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan sebenarnya ikhlas lillahi ta'ala, sehingga yang kami harapkan ya semoga apa yang kami berikan juga bersifat ibadah dan dapat dirasakan baiknya oleh masyarakat seperti itu. Gitu. Karena kalau kerja ya nggak pakai hati akan dapat capeknya doang gitu ya. Iya. Jadi usahakan kerja itu juga pakai hati. Oke kawanan, demikian tadi bincang-bincang kita di Ngepodkuy edisi perdana. Terima kasih Sister Ira, Sister Sari, Sister Ana atas waktunya.
yang sudah datang di hari ini. Oke, terima kasih kepada seluruh kawanan yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat podcast kita di edisi perdana ini. Jangan lupa untuk simak selalu podcast kita di edisi selanjutnya dengan host yang lebih heboh, dengan narasumber yang lebih heboh, gestar yang lebih heboh. Kemudian jangan lupa juga untuk nge-like, Subscribe, nge-share, dan komen. Insya Allah. Ada di bawah nggak? Ada di bawah. Nanti ya bagian produksinya nanti. Ada? Ada di bawahnya. Ada. Ada katanya. Subscribe, Nanti subscribe. jangan lupa untuk nge-share, nge-komen, dan nge-subscribe Subscribe. ya. Karena insya Allah Tombol itu merah. akan berpahala. Terima kasih atas waktunya. Saya Triwang Yuning mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi-Santi. Oh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.